Inilah potret Kampung KB Gadis yang berada di Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dibentuk pada tanggal 29 Oktober 2017, Kampung KB Gadis menjadi salah satu kampung KB yang mewakili karakter wilayah perkotaan di Indonesia. Terdiri dari 10 RW yang sebagiannya terletak di bantaran rel kereta api, Kelurahan Tegalreja dulunya dikenal dengan lingkungannya yang kumuh, rawan keamanan, serta warganya yang dikenal individualis. Namun kini, berkat adanya Kampung KB, lingkungan di Kelurahan Tegalreja telah berubah menjadi lingkungan yang tertata rapi, indah, serta masyarakatnya yang guyup. Yang saya dengar nih Pak, di desa ini permasalahan besarnya dulu tuh sampah ya Pak? Ya, bisa diceritain nggak sih Pak masalahnya seperti apa sampahnya? Awalnya bahwa lingkungan di sini adalah sangat kumuh sekali dan bahkan banyak masyarakat yang sakit karena memang lingkungan sangat kumuh dan tidak teratur. Suruh membuang sampah teratur saja susah sekali, bahkan kalau disuruh membuang, ya kalau tidak mau di lingkungan sini ya Bapak pindah. Oh, sempat seperti itu ya? Iya, orang-orang itu disadarkan sangat sulit sekali. Bapak kalau tidak mau karena tempatnya sini kumuh, Bapak ya pindah saja ke tempat lain supaya tidak terganggu. Nah, masa suruh pindah kan ya sakit sekali rasanya Mbak. Terus terang saja sangat sakit, sangat menderita kok. Orang jawabannya bisa seperti itu. Tidak manusiawi jawabannya. Kan mestinya kalau kita sama-sama bisa kerja sama, saling teratur, membuang sampah, cari solusi bersama kan tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman. Bapak sempat keluarganya kena DBD juga ya Pak? Gimana Pak ceritanya tuh? Ya, betul sekali. Memang karena kondisi kumuh, anak saya dua-duanya kena DB, saya harus bawa rumah sakit. Tetangganya di sepanjang jalan rel itu juga sama-sama kena DB di rumah sakit semuanya. Bahkan sampai 10 rumah itu terkena DB semuanya. Nah, ini karena apa? Ya tadi kondisi lingkungan yang sangat kotor, kondisi tidak sehat, sehingga inilah menjadi masyarakatnya sakit semua. Lah kalau masyarakat sakit semua, bagaimana ekonominya? Pak, saya sudah keliling nih. Kondisi yang saya lihat di sini tuh bersih banget. Nah, beda sama yang Bapak ceritain tadi. Itu gimana Pak bisa seperti ini Pak sekarang? Kondisi seperti ini adalah dengan diawalinya berdirinya Kampung KB tahun 2017 di sini sangat mempengaruhi terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena di sini dengan adanya Kampung KB didirikan, diajak seluruh masyarakat dikumpulkan dalam pertemuan-pertemuan rutin maupun pertemuan khusus bahwa warga untuk disadarkan bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang bersih. Karena lingkungan yang bersih adalah akan memberikan kesehatan, dampak kesehatan bagi lingkungan kita masing-masing. Oleh karena itu dari masyarakat diajak demikian, maka dengan Kampung KB ini masyarakat mindset awal hanya ngertinya taunya itu adalah KB saja. Tapi ternyata bahwa dengan Kampung KB ini adalah ada 8 standar atau 8 pokok kegiatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan lingkungan. Nah, di sini untuk lingkungan yang dulunya kumuh, kenapa bisa bersih? Karena tadi kesadaran masyarakat untuk mengadakan atau melakukan kerja bersih lingkungan, kerja bakti secara rutin, memungut sampah, terus kemudian memilah sampah, mengolah sampah dari bahan sampah-sampah tadi bisa diolah, ternyata bisa menimbulkan dampak kemajuan ekonomi. Tak hanya berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, Kampung KB Gadis juga berhasil mendapatkan berbagai penghargaan, baik tingkat kabupaten serta provinsi, hingga pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2019, Kampung KB Gadis ditetapkan menjadi juara pertama Kampung KB percontohan tingkat nasional. Bu Ririn, Kampung KB Gadis ini kan bersih banget nih lingkungannya, tertata, rapi. Nah, saya dengar juga menang juara 1 nih tingkat betul, nasional. Mbak. Ya, betul. Bisa seperti ini tuh gimana sih Bu ceritanya? Kita bersama-sama
dengan menggerakkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat kita kumpulkan. Terus kita menginventaris masalah apa yang ada di wilayah-wilayah sini. Terutama tadi ada masalah partisipasi masyarakat yang kurang terhadap lingkungan. Terus ada antara lain kerawanan sosial. Dulu di Bantaran Tel ini untuk mabok-mabokan remaja, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak kurang baik di sini, terus menimbulkan ada tabrakan kereta api juga, ada korban. Akhirnya itu kan juga berdampak negatif bagi kampung kami juga. Setelah itu kami bersama-sama membuat satu rencana kegiatan. Emang dulu kampung KB itu diawali dari RW 4 saja, Mbak, karena RW 4 itu dari 10 RW itu yang sangat-sangat tidur masyarakatnya di situ. Jadi kita bangunkan bagaimana ayo masyarakatnya itu bergerak, tidak pemangku wilayahnya, karena kita berbuat kan nanti mendapatkan imbalan yang untuk kembali ya dampak lagi ke masyarakatnya itu sendiri. Dari RW 4 ternyata RW 4 bisa memberi contoh dari wilayah-wilayah lain, akhirnya berkembang, geser-geser ke sini. Di sini pun ada permasalahan di Bantaran Tel, akhirnya dibuatlah taman. Ini di luar lingkungan yang tadi sudah diceritakan. Nah, program-program apa aja sih yang udah dijalankan di Kampung KB Gadis ini, Bu? Di Kampung KB itu berkaitan dengan program KKBPK, kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ya, selain itu kita juga di luar KKBPK juga lintas sektoral seperti itu ya. Untuk yang program KKBPK itu kami punya beberapa kegiatan. Contohnya Tribina, ya. Tribina itu terdiri dari BKB, Bina Keluarga Balita, terus BKR, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Di situ juga ada kegiatan PIKR, ada kegiatan UPPKS. Terus yang Bina Keluarga Remaja, di sini kita kan punya potensi itu ya, potensi remaja yang sangat banyak remaja kita lah itu. Bagaimana untuk mensinkronkan antara berkomunikasi orang tua dengan anak. Sekarang anak zaman milenial, Mbak. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua juga harus ikuti perkembangan atau emosi anak remaja sekarang. Tambah lagi ada UPPKS, Mbak, di sini. UPPKS itu usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Untuk kegiatan UPPKS di sini banyak sekali, Mbak. Contohnya home industry di sini macam-macam, mungkin ada makanan-makanan ringan, ya, olahan-olahan dari hasil seperti ini kebun. Terus ada industri jamu rumah tangga juga. Terus kami juga punya kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani itu ada kegiatannya. Contohnya bercocok tanam, terus ada budidaya lele, sistem bioflok. Itu juga kami bekerja sama dengan SBI untuk pengadaan bioflok itu. Selain UPPKS ini tadi karena ibu remaja sudah ada kelompok BKR, ini remajanya kita kelompokkan dengan PIKR, ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Di sini remaja kita mempunyai banyak sekali kegiatan seperti ada pengajian, ya, terus kita mendatangkan narasumber untuk pelatihan bencana alam, terus ada sharing mungkin sesama konseling dengan remaja kan ada umurnya masing-masing, di situ diadakan konseling. Selain karena swadaya masyarakatnya, keberhasilan Kampung KB Gadis tentunya tak luput dari keikutsertaan dan kepedulian dari pemerintah daerah dan juga lintas sektoral.
Kampung KB Gadis di Kabupaten Cilacap ini sangat didukung oleh tidak hanya pemerintah, masyarakat, tapi juga lintas sektoral yang ada. Kami ingin sampaikan bahwa Kampung KB Gadis ini mendapatkan dukungan dari teman-teman swasta, teman-teman BUMN, maupun komponen yang lainnya termasuk dari TNI, Polri, untuk sama-sama membangun Kampung KB Gadis ini. Harapannya ke depan dari Kampung KB Gadis ini bisa menjadi percontohan untuk yang ada di minimal Kabupaten Cilacap, baik itu yang ada kampung-kampung KB yang ada di kota maupun yang sampai ke tingkat desa. Kedepan kita akan lebih bersinergi dengan teman-teman semuanya instansi BUMN, BUMD, swasta dan semuanya untuk sama-sama lebih menggerakkan, lebih menggelorakan Kampung KB Gadis ini sehingga benar-benar nanti masyarakat ini bergerak dan menikmati manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Usai sudah perjalanan saya hari ini mengelilingi Kampung KB Gadis. Perjalanan saya kali ini mengajarkan saya bahwa kesadaran serta partisipasi masyarakat ternyata sangat diperlukan untuk menjadikan lingkungan tempat kita tinggal menjadi lebih baik. Terbukti dengan adanya program Kampung KB yang didukung swadaya dari warganya, Kelurahan Tegalreja bisa membangun taman di sepanjang rel kereta api dan menciptakan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat dalam peningkatan taraf ekonomi warga. Maju terus Kampung KB Gadis. Semoga semangat warga Kampung KB Gadis menyebar ke seluruh pelosok Nusantara.